Parit Baru Podcast, here we go. Oke Bang Ari Bejo, pelaku bisnis online Kuburaya, luar biasa. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Kok aku janggal ya kalau manggil kau Bang ya. Ini jadi saya ini udah kenal Bang Bejo nih lama teman-teman, dari 2000 berapa kita ya? 2012 ya. Udah lama kita enggak ketemu nih ya. Lama. Terakhir ketemu kemarin jam 12 siang. Iya kan? Baru dong. Udah 24 jam kita enggak ketemu. Itu kan kalau kita udah akrab gitu, enggak ketemu sehari itu kangennya luar biasa. Ini kita ngomongnya pakai bahasa Melayu ke bahasa Bebas Bang, bebas. Nanti ini ditayangkan di Uganda juga Bang. Juga, ya. Nah jadi teman-teman, Bang Ari Bejo ini adalah salah satu pelaku bisnis online yang ada di Kuburaya. Usianya masih sangat muda. Ya, jadi udah lama juga kenal beliau. Jadi saya manggilnya biasa Jogja ya. Jadi gimana Jo? Sekarang yang dijual di online apa aja selain harga diri? Oh enggak ya? Apa yang dijual di online? Kalau untuk sekarang ini lebih ke produk muslim. Produk muslim? Ya, karena kita tahu sendiri kan Indonesia ini muslim terbesar. Muslim terbesar sedunia. Sedunia. Nah, jadi marketnya pun nyaman. Nyaman ya? Kayak gitu. Produk muslim itu apa aja? Baju? Kita lebih ke teknologi kayak speaker Quran. Oh iya. Habis itu kayak tasbih digital. Habis itu mushaf Quran. Habis itu ada buku hijrah. Buku-buku pelajaran Islam sama ya. Buku zikir pagi petang kayak gitu. Jadi sementara marketnya di apapun yang berhubungan dengan muslim gitu ya. Itu jualnya full online, Jo? Semuanya full online. Karena kita sampai dengan saat ini kan mulai dari tahun 2016 belum ada bikin event kayak bazar atau stand segala macam. Belum. Tapi dengan online itu dibanding dengan bazar, maksudnya untuk pemasukan atau omset gitu lebih enak mana sih, ngerjain bazar yang offline atau yang online, dan gimana dengan plus minusnya lah? Ya, kalau misalnya offline sendiri kan ini sekarang udah 2 tahun ya kita COVID. Ya, 2 tahun. Jadi untuk event segala macam kan udah mulai jarang banget. Susah izinnya kan. Jadi itulah online itu yang menolong kita kayak gitu. Karena kita mulainya online itu dari 2016. Nah, jadi di saat teman-teman yang misalnya dagangan offline-nya lagi sepi pada saat Covid, kita masih stabil. Masih stabil. Karena kita udah mulai duluan di online. Sedangkan offline sendiri, misalnya mereka kena Covid, habis itu mulai online kan mulai dari awal. Di online pun butuh proses kan, nggak bisa langsung buka langsung. Jadi nggak ada namanya sekarang nih bisnis online sekali buka langsung laku banyak gitu, nggak ada gitu ya. Ada sih, ada juga. Cuman kan semua butuh proses. Iya. Butuh belajar yang jelas. Nah, jadi ini buat teman-teman para pendengar YouTube Parit Baru Podcast bisa nanti belajar nih. Beliau ini masih muda dan inilah sebenarnya yang harusnya dilakukan anak-anak muda zaman sekarang ya. Betul. Lebih melek dengan online ya. Iya, tapi untuk awal-awal sih offline sangat recommended buat ngelatih mental. Benar Mas. Nah, jadi pertama-tama mereka wajib kudu offline karena biar mentalnya terbentuk juga. Betul. Nah, tapi kalau misalnya pun pintar dengan teknologi, mau langsung online pun bisa juga. Ada plus minusnya sih. Tapi kalau ngomong kayak gitu, aku jadi ingat kalau ngomongin mental gitu ya. Jadi waktu pertama bisnis itu kan saya tahu nih Bang Bejo ngerintis bisnisnya gimana. Jadi memang bener sih Jo, kayaknya butuh offline dulu. Coba ngejual apa dulu, jual guli, jual gambar, jual apa gitu kan. Jualan dulu offline sampai terbentuk mentalnya, karena jualan itu kan kadang ditolak dan lain-lain juga. Betul. Nah, sampai matanya biru dulu ya. Hampir babak belur kan. Pasti Mas Lutfi pun juga pernah ngerasakan lah dulu waktu kecil kan. Maksudnya ada hasrat pengen berwirausaha. Tapi ilmu nggak ada, jadi ya jalan dulu kayak gitu. Ada apa misalnya jualan gambar, jualan guli. Iya itu tanpa sadar loh dulu tuh jualan guli. Bahkan udah pakai promo loh dulu. Jadi kawan-kawan jual 100 dapat 5, saya jual 100 dapat 5 plus gaco. Gaco 1 jadi dapat 6 gitu. Nah, jadi dulu ternyata tanpa sadar tuh kita sebenarnya udah dagang dari kecil ya. Dari dagang, karena pun sunnah
Rasul. Oh, sunnah Nabi buat sunnah yang Nabi. agama Islam tuh dagang ya. Dagang. 9 dari 10 pintu rezeki ya. That's right. That's right. Oke. Nah, jadi kalau ngomongin dagang online, nah ini buat teman-teman pemuda pendengar Pahit Baru Podcast. Kalau kita dagang online dan kita baru mulai sekarang lah ibaratnya Jo ya. Jadi kita baru mulai sekarang, kita baru mau dagang online dan bingung nih mau jualan apa nih. Kira-kira Bang Bejo, untuk mulai dari sekarang terus sampai bisa dari hasil dagang online itu punya penghasilan yang dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kalau yang udah dewasa tulang punggung keluarga, kalau yang masih muda untuk tabungan dia sendiri lah gitu, nggak jadikan beban keluarga gitu. Itu berapa lama prosesnya? Kalau untuk prosesnya sih masing-masing sih Mas Lutfi. Nah, jadi setiap orang itu kan emang punya waktu suksesnya masing-masing. Nah, dan setiap orang juga punya jatah gagalnya masing-masing. Nah, jadi itu yang diajarin sama guru saya itu. Iya bijak banget ya. Jadi waktu muda tuh emang habiskan jatah gagal kita dulu. Oh gitu. Nah, biar nanti waktu tua itu kita udah panen suksesnya ya. Iya. Nah, jadi jangan sampai buat anak-anak muda nih. Nah, jadi jangan sampai mudanya kita berleha-leha segala macam, ternyata jatah gagal kita habiskan udah tua. Nah, kan kita banyak lihat zaman sekarang nih orang tua yang masih kerja pontang-panting. Mungkin bisa jadi mudanya slow-slow kayak banyak gitu. rebahan. Ya, banyak rebahan. Iya, sekarang kan rebahan. kaum rebahan katanya Gitu, kan. maksudnya. Ya jadi Bejo nih sekarang ngabiskan jatah gagal di waktu muda supaya mungkin ya tuanya bisa kayak Tungdas Semua Ringin, Yusuf Hamka gitu ya. Amin, jadi nyantai gitu hidup di masa tuanya ya. Bener. Berarti pesannya buat pemuda-pemuda sekarang jangan terlalu banyak rebahan ya. Jangan terlalu banyak rebahan. Karena zaman ini sangat berubah drastis dan dinamis. Nah, jadi emang cepat yang hari ini kita bisa ngomongin A, besok udah ngomongin B. Yang tren hari ini misalnya trennya A, besok udah trennya B. Nah, lain dulu kalau tahun 90-an, tren itu berubah lama, per kuartal misalnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ini cepat ya? Cepat sekali. Nah, jadi emang harus cepat adaptasi. Harus gitu. Berpacu gitu ya. Iya. Nah, ini kan juga terkait kita kan juga siarannya waktu bulan Ramadan nih. Nah, untuk bisnis online, misalkan ada pendengar Pahit Baru Podcast nih, pingin mulai, Bang Bejo, aku pingin dong mulai bisnis online. Yang Ramadan ini kira-kira bisa meledak gitu. Kira-kira apa tuh Bang Bejo? Kalau aku lihat kan sekarang lagi gencar jual kurma. Iya. Tapi sebenarnya tarik mundur dulu. Jangan ngomongin produknya dulu nih. Oh gitu. Tapi ngomongin marketnya dulu. Nah, kira-kira pasarnya dulu. Pasarnya dulu. Yang mau aku jual ini siapa gitu? Yang mau aku jual siapa? Apakah yang mau aku jual ini ke siapa? Ke siapa? Kalau mau aku ke jual siapa? Jual diri kan. Misalnya dia ngomongin, aku pengen jualan ke mama. Nah, mama ini ditargetin lagi mama yang udah tua atau mama muda. Atau mama muda kayak gitu kan. Itu kan marketnya beda. Habis itu tinggalnya di mana? Kebiasaannya apa? Misalnya ternyata mama yang suka pergi ke pasar. Yang umurnya di atas 40 tahun. Itu gampang jualan gamis misalnya kan. Nah, gamisnya pun disesuaikan lagi. Gamis emak-emaknya macam mana sih? Apakah banyak gerende-gerendenya? Apakah kancingnya bentuknya emas-emas berkilau-kilau segala macam itu banyak lagi. Makanya yang pertama itu harus di riset marketnya dulu. Kira nembak market mana? Ternyata yang mau kita tembak ini market mama muda. Berarti jualan hijab. Hijab pun mau hijab yang macam mana? Apakah hijab yang peta, model panjang? Apakah model pasmina segala macam? Pasmina atau pas mantap gitu. Ya, pas mantap. Itu jadi tentukan marketnya dulu, baru kita ngomongin produk. Gitu. Berarti kalau kita mau jual tuh lihat dulu market di sekeliling kita atau kita mau nembak kemana. Betul ya. Nanti jadi gitu. Kalau udah dapat marketnya, baru kita cari produk yang pas. Jadi ternyata bisnis online tuh kalau teman-teman mikir cuman enaknya gak cuman pakai HP dapat itu enggak gitu juga. Gitu perlu juga. Ilmu juga yang jelas. Betul. Yang jelas tadi balik lagi jangan cuman rebahan. Jangan cuma rebahan. Kan? Gitu. Jadi kalau Ramadan ini bisa banyak sih yang diriset dulu intinya ya. Ya, riset dulu. Diriset dulu. Terus Jo, sekarang nih kan kita ngomong bisnis juga, bisnis online. Kau nih kan belajarnya sama Pondok Digital ya? Iya. Di Pondok Digital. Wadahnya Pondok Digital. Belajar bisnis online di situ. Belajar apa lagi di sana? Lebih mendalamin sih. Lebih mendalamin jualan online sama pondok pesantren. Ya, karena tagline itu mendigitalkan dunia pondok dan memondokkan dunia digital. Keren. Itu
Itu pondok digital ya. Iya, pondok digital. Oh boleh, nanti mungkin sesekali kita undang ya Boleh, dari siap. pimpinan-pimpinan pondoknya supaya itu kan juga ada di Desa Pahit Baru ya. Di Desa Pahit Baru. Di mana tepatnya Ujo? Di Gang Flamboyan 2. Gang Flamboyan 2. Kau tinggal di mana sekarang? Aku sekarang budak Persemben. Udah Semben. Oh, Udah jadi dari anak Januari Semben. kemarin. Oh, berarti sekarang kau mandi di Palit tuh ya? Mandi masih pakai air Coca-Cola. Masih air Coca-Cola. Karena PDAM masih proses. Oh, masih proses. Iya. Tapi air Coca-Cola itu tuh bersih loh, Jo. Bersih ya. Iya, dia karena kan sebenarnya yang nampak tuh bawahnya, tanahnya. Karena tanahnya coklat jadi kelihatannya Coca-Cola. Iya, tapi di ujung tuh banyak. Yang di ujung-ujung itu banyak enak. Oh, gitu. Iya. Tapi enak tinggal di Pahit Baru sekarang. Ambillah baru luar biasa kayak gitu. Luar biasa ya. Apalagi pas malam Imlek kan. Oh, ramai. Ramai di situ banyak kayak gempuran-gempuran mercon. Oh iya. Oh, kemarin aku sempat ikut kegiatan di rumah adat Tionghoa. Wah, itu waktu pembukaannya itu mercon yang biasa kita lihat di film-film Jackie Chan tuh. Ya. Di situlah aku lihat tuh. Memang luar biasa sekali sih. Ya, jadi betul. panjang terus dan ternyata kalau kita langsung datang ke tempatnya tuh, itu pas itu bunyi tuh lumayan loh. Pertatat. Iya. Kayak apa nengok pawai R.A. King. Iya. Dan asiknya Pahit Baru sendiri nih, Chinese sama Muslim itu kayak bisa bersatu. Nyatu ya. Nyatu. Enggak kayak air sama minyak ya. Enggak. Kalau bisa. kayak tempat lain kan pagar-pagar Chinese-nya tinggi-tinggi. Iya, sekat-sekat Habis itu biasanya. Muslimnya jauh. Iya, kan? iya. Chinese. Cuman kalau di Pahit Baru masuk gang ada rumah Chinese, ada rumah Ah, Muslim, ada rumah jadi Melayu. betah lah ya sekarang di sini. Alhamdulillah. Dan Lumayan. pun karena juga bisnisnya online, jadi Iya. santai. Mau tinggal di mana pun tetap aman-aman aja. Iya, yang penting ada wifi. Ada wifi, ya. Yang penting ada wifi ya. Iya, ada wifi. Kalau kita ke daerah tuh biasa wifi pun dijual lah sekarang. Ada wifi dan ada wave. Iya, oke. Kalau udah bahas ke sana, saya mulai agak elus-elus dada. Oke, gitu luar biasa. Ada cerita yang seru apa lagi nih, Jo? Kau tentang bisnis online atau apa ya? Pesan lah yang bisa buat teman-teman muda di sini semangat untuk jangan sampai jadi anak muda yang rebahan yang tadi kau bilang nyesal nanti di masa tuanya gitu. Iya. Supaya kita bisa semangat gitu. Yang motivasi sih untuk di awal palingan pasti di antara anak-anak muda kan cuan pasti kan. Cuan. Di Sekarang awal. bahasanya cuan. Cuan. Untuk di awal. Atau karena udah tinggal di Pahit Baru bahasanya cuan enggak ya? Karena emang motivasi awalnya pasti itu kan, orang bisnis ya bilang nyari keberkahan, nyari manfaat. Nah, tapi tujuannya kan pasti untung dulu. Untung. Nah, nyari keberkahan, nyari manfaat, ternyata yang dijual rugi sama gak buat. Sama, betul. Nah, gimana mau nyari berkah, nyari manfaatnya kayak gitu. Iya. Nah, habis itu mulai nih cari motivasi dalam hidup kita nih. Kalaupun tidak ketemu, mikirkan ya kita pasti nikah, betul. Kita pasti punya keluarga. Iya, oke. Dan kita pasti punya istri, Bentar punya anak. bentar ya. Jadi teman-teman, Bejo nih kalau udah ngomong ke daerah situ tuh senyumnya tuh agak sinis gitu. Ada maksud lain gitu. Kompor ya, oke lanjut. Biar yang belum nikah bisa cepat nikah. Iya, amin. Terus? Nah, jadi cari motivasi nih. Kalaupun tidak ketemu tadi, nah pikirkan itu. Kita pun nanti bakal punya istri, bakal punya anak segala macam kan. Oke, kita nih sampai tua nanti bisa nih makan Indomie. Ya. Nah, kita bisa nih makan nasi sama telur ceplok. Nah, tapi apakah istri dan anak kita bisa gitu? Nah, itu ya yang jadi motivasi terbesar. Kalaupun tidak ketemu nih, apa sih motivasi aku dalam hidup nih? Kenapa sih aku harus kaya misalkan? Gitu. Kenapa sih aku harus punya penghasilan sendiri? Kenapa sih aku nak boleh rebahan? Kenapa sih aku harus selalu produktif? Nah, misalnya dicari itu tidak ketemu. Nah, pikirkan itu ya. Gitu ya. Berarti kalau misalkan udah nyari motivasi untuk jualan tidak bisa-bisa nikah ya dulu ya. Nikah ya dulu. Ujung-ujungnya tercambuk sendiri ya. Tercampur sendiri. Pasti penting sendiri kayak gitu. Ya. Mana belum susu anak, kan pas segala macam. Oke, jadi curhat ya. Itu. Oke, luar biasa. Jadi sekarang yang lagi dirintis Bejo itu bisnis online-nya sekitar produk-produk muslim ya. Ya, produk muslim. Dulu pernah jualan tanah masih? Tanah kafling malah duluan. Duluan ya. Dari tahun 2015. Jadi ternyata tanah pun bisa di-online kan? Tanah sudah online kan. Jadi tanah pun lebih seru tuh. Lebih seru. Karena perbedaan harga kan.
Iya. Yang di Pulau Jawa sama dengan Pontianak kan beda drastis. Oh, jadi jual tanah di sini ada orang Jawa juga beli? Marketnya di Jawa semua. Marketnya di Ya, Jawa? hampir 80% yang beli itu dari Jawa. Masya Allah. Karena harga tanahnya ini jauh-jauh berbeda. Yang kita tawarkan yang pertama karena lokasinya dekat bandara. Nah, sedangkan komparasi di Jakarta atau misalnya di Surabaya, tanah yang dekat bandara kan udah mahal sekali. Mahalnya gitu. mahal banget sekali. Nah, bahkan kami punya konsumen sampai dengan hari ini belum pernah lihat tanahnya. Iya. Tapi udah transaksi duluan. Tapi udah punya sertifikatnya Udah juga. punya sertifikat. Udah aman. Nah, jadi begitu kita kirimin bahan tentang tanahnya, posisinya, harganya, titik mapsnya segala macam, habis itu suka nih. Dan harganya pun deal karena bagi dia tuh murah sekali gitu kan. Begitu beli, sertifikat kita kirim, tanda tangan pun semuanya via email. Udah sampai dengan sekarang beliau belum ke Pontianak malah. Belum ke Pontianak, Nah, tapi belum udah pernah punya melihat tanah. Tanah fisiknya langsung gitu. Tapi ini tanah yang beneran ya, bukan yang metaverse ya? Bukan. Iya. Ini tanah benar-benar tanah. Benar-benar tanah. Benar-benar tanah. Oke. Bukan tanah karung, Bukan tanah bakar. bukan tanah bakar. Benar-benar tanah. Oke, luar biasa. Oke, Bang Bejo, jadi singkat saja, tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa dapat manfaat buat teman-teman semuanya. Pahit Baru yang mendengarkan Pahit Baru Podcast, warga Desa Pahit Baru. Bang Bejo ini juga baru sih di Desa Pahit Baru ya kayaknya. Bisa. Januari. Januari ini? Januari. Oh, Januari belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Ya, tapi setidaknya semoga bisa punya kontribusi buat desanya, karena Ya, kalau saya bilang nih desa yang luar biasa. Kalau saya lihat ya di sini nih anak muda yang punya kemampuan itu pasti dilirik sama di sini. Iya betul. Nah, di sini nih ada juga loh Bang Bejo. Nanti mungkin kita akan undang juga. Ada juara Paralimpik renang senasional. Waktu itu dia di Papua. Dapat 2 perak, 1 perunggu atau 1 perak 2 perunggu gitu. Ya. Paralimpik renang itu yang difabel. Jadi prestasi itu dari Pahit Baru. Orang Pahit Baru. Sekarang dia dikasih beasiswa sama Desa Pahit Baru. Gitu. Jadi kayak Bang Bejo datang ke desanya juga, semoga bisa membuat desa ini makin baik gitu kan dengan bisnis online-nya. Dan buat teman-teman pendengar Pahit Baru Podcast, kalau pingin belajar bisnis bisa nanti kunjungi Bang Bejo belajar apa punya. Di Instagramnya di @ARYBEJO. ARYBEJO. Ya. Ari Bejo. Ya. ARY bukan AHY ya. ARY. Oke. Nah, Nanti kalau kita mau, taruh di ngobrol deskripsi. atau konsultasi segala macam bisa di situ. Oke, nanti kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya, buat yang teman-teman pengen belajar bisnis online, bisnis Abang Bejo. Ini udah pengalaman banget loh teman-teman. Jadi bahasanya taruh barang apapun sama dia insya Allah bisa laku nih. Tentunya dengan izin Allah. Nanti laku semuanya tuh. Jual baju, jual apa tadi speaker Quran, jual Quran, buku, tanah kafling pun bisa di online kan ya. Jadi jual diri. Jual diri dalam arti kata bukan negatif. Tapi kita lebih mengeksplor diri kita. Iya. Jadi benar ada sekarang bicara kan materi gitu. Ya kayak Kamil Onto itu kan itu kan jual diri ya. Kamil Onto tuh udah hampir 5 hari itu di Semuyah ya. Di sana, iya, aku lihat dia syuting sketsa Ramadan ya. Setiap malam di situ. Jadi Semuyah itu seru ya pondok digitalnya. Iya, jadi insyaallah nanti ya Bang Bejo kita bisa koordinasikan untuk ngobrol-ngobrol dengan itu lebih detail ya. Nah, hari ini sebatas bisnis online jalankan Bang Bejo, ini juga udah lumayan seru sih, asik, dan semoga ini memotivasi teman-teman. Kasih apa ya? Wejangan atau wejangan kayak orang tua ya. Apa sih? Apa? Supaya budak-budak Pahit Baru nih, ayolah boy gitu, Bang. Kita jadi pemuda tuh jangan pemuda yang cuma rebahan, tapi pemuda yang kalau saya ngambil kata-katanya B.J. Habibie itu jadi mata air gitu. Dimanapun kau ada, di situ jadi sumber kehidupan. Betul. Nah, itu gimana Bang? Coba kasih sedikit semangat. Waduh. Apa nih? Mungkin buat anak-anak muda Pahit Baru ya khususnya. Nah, jadi emang sekarang nih emang saatnya kita nih. Saatnya kita. Nah, ini tahun 2022. Nah, jadi tahun 2020 nih semua yang dipakai pasti anak muda. Nah, jadi udah saatnya orang tua biarkan istirahat di rumah, anak muda yang berkarya gitu. Nah, karena kalau misalnya dibiarkan orang tuanya yang kerja, kita yang di rumah, kacau. Nah, karena emang orang tuanya saatnya istirahat. Nah, anak muda yang melanjutkan estafet perjuangan. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi itu dia pembicaraan kita dengan Bang Bejo, singkat padat dan semoga membuat manfaat buat pendengar Pahit Baru Podcast. Siap.
Oke, mungkin itu Bang Ujo. Thank you banyak udah datang ke sini dan semoga Allah balas kebaikannya, bisnisnya makin lancar dan bisa menginspirasi banyak saudara-saudara kita yang ada di Pahit Baru dan Kuburaya ya. Oke, teman-teman semuanya pendengar Pahit Baru Podcast. Cukup itu yang kita diskusikan pada sore hari ini. Uploadnya sore atau malam kan tidak lah ya. Oke, thanks for watching and see you next time.